Kamerat 5 Mei 2025 kita mendapatkan kabar yang baik. Salah satu akun legendaris yang ada di Facebook, akun Neneng Rosdiana, dikabarkan kembali lagi ke permukaan. Dan pada akhirnya kita bisa tahu alasan kenapa akun tersebut hilang dari peredaran di tanggal 27 Maret 2025. Dan pada video ngopi kesempatan kali ini gue bakal nyebarin kabar baik ini ke lu semua, para kaum proletar dan juga para kaum borjuis yang sengaja udah punya sedikit empati gitu tentang negara kita tercinta. Dan di sini kita bakal kembali ngomongin soal nenengisme, alasan kenapa akunnya kemarin sempat hilang. Terus habis itu ada beberapa politis lagi yang pada akhirnya gue bisa kasih tau ke lu semua. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Tanggal 5 Mei 2025 merupakan tanggal yang baik buat kita semua yang amat sangat menyukai postingan dan juga status dari Ibu Neneng Rosdiana. Tapi di tanggal 27 Maret 2025 akun tersebut dinyatakan hilang dan kita sendiri masih nggak tahu alasannya kenapa. Buat lu semua yang nggak tahu siapa itu Neneng Rosdiana, gue rekomendasiin buat lu nonton video pertama gue yang ngejelasin tentang Bu Neneng. Oke, atau lu mungkin bisa nonton video gue yang kedua, penghormatan terakhir hilangnya akun Neneng Rosdiana, kayak gitu. Intinya Bu Neneng itu adalah sebuah akun Facebook yang bisa menggantikan Marxisme Indonesia. Beliau adalah seorang yang di setiap postingannya selalu membawa angin perjuangan konkret seperti memeluk kaum proletar. Di saat orang-orang di media sosial terus aja mendiskusikan sebuah gagasan yang entah itu apakah benar-benar perjuangan atau cuma sekedar omongan basa-basi doang, asik. Kita punya Bu Neneng Rosdiana yang langsung terjun ke dunia nyata menanam. Dan nggak tahu kalau misalnya perjuangan itu nggak cuma soal berbicara omong kosong di media sosial, asik. Tapi juga bisa langsung membawa angin manfaat buat orang-orang yang berjuang di negara ini, asik. Ya itu legendaris banget ya. Jadi buat lo semua yang gak tahu, Bu Neneng Rosdiana itu selalu aja ngebuat postingan-postingan yang selain ngabarin kalau misalkan dia itu punya kegiatan bertani gitu ya, ikut KWT. Terus habis itu beliau juga sekaligus ngebuat semacam status gitu yang sengaja bisa ngebuat orang-orang di Twitter itu ngelihat Bu Neneng ini gak kalah hebat dibandingin Karl Marx gitu. Pembuat Marxisme. Jujur gue kaget sih. Gue pertama kali tahu kabar kalau misalkan akun Neneng Rosdiana itu kembali itu bukan dari akun Facebook aslinya gitu, tapi justru dari kabar dulu semua di video ngopi, di kolom komentar sama di live chat yang pengen gue buat nyari tahu lebih dalam lagi kalau misalkan akun Neneng Rosdiana itu kembali. Soalnya waktu pertama kali di awal-awal postingan itu muncul lagi, itu banyak banget yang mengira kalau misalkan Neneng Rosdiana ini udah ganti orang. Dan ternyata ada satu video yang pada akhirnya ngasih tahu kalau misalkan oke, ini bener-bener Bu Neneng. Nah lu bayangin, ini postingan pertama yang pada akhirnya ngebuat orang-orang rame dan juga tahu kalau misalkan akun Facebooknya Bu Neneng itu kembali. Postingan tanggal 5 Mei jam 7 pagi yang beliau bilang menundukkan wanita bukan tanda kekuatan tapi ketakutan. Anjay, perempuan yang berdaya bukan ancaman tapi kekuatan bagi semua. Buat gue fans Robin di One Piece yang sangat amat menyukai wanita cerdas dan wanita penuh perjuangan, gila, gue respect sama status ini. Terus banyak banget di kolom komentar pada akhirnya itu merayakan kembalinya Bu Neneng Rosdiana. Banyak yang nanya, Bu Neneng kemana aja, kok baru aja bisa ngebuat postingan. Nah ada jawaban dari Bu Neneng yang mungkin aja bisa ngebuat kita tahu alasannya kenapa. Jadi pagiku cerahku kamerat Neneng kembali. Beliau bilang setelah lolos suspend, kayaknya fans page ini kena shadow ban. Kira ibu-ibu nggak tahu shadow ban. Man, jadi ini langsung dikonfirmasi sama Bu Neneng gitu ya kalau misalkan FP-nya ini kena suspend atau shadow ban. Dan ini masuk akal. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan lu lihat dari postingan-postingan sebelumnya gitu ya, lu bisa tahu kalau misalkan Bu Neneng itu setelah tanggal 27 Maret 2025 sempat ngebuat postingan juga nih. Orang-orang kan taunya akunnya hilang tanggal 25 Maret. Ya gak sih? Dan banyak banget orang-orang Twitter bahkan fans page kayak misalkan Neo Historia gitu ya langsung ngabarin kalau misalkan akunnya hilang tanggal 27 sampai 29 Maret. Nah kalau misalnya dilihat di akun Facebooknya, ini dia tanggal 16 April tetap buat postingan juga. Oke, 18 April, 19 April, 20 April, 21 dan lain-lain gitu. Dan pada akhirnya tanggal 5 Mei 2025 itu langsung kembali lagi gitu mengudara dan pada akhirnya kita tahu kalau misalkan akun ini udah balik. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa akun Neneng Rosdiana kena shadow ban atau kena suspend? Ini possibility-nya banyak banget. Apakah mungkin kena report massal kah? Apakah mungkin ini emang dilihat sama Mark Zuckerberg? Kalau misalkan akunnya berbahaya kah? Menyebarkan kebencian dan juga paham-paham yang memang
tidak baik untuk negara gitu, padahal mah ya nggak sama sekali gitu. Justru malahan bagus kalau misalnya kita postingan-postingannya gitu, menyindir secara halus tentang bagaimana kenyataan yang sekarang bisa terjadi gitu. Atau justru ini ada higher calling gitu dari pemerintah kalau misalkan nih akun harus kena take down. Nggak ada yang tahu sebenarnya pastinya kayak gimana. Cuman dengan ketidakjelasan media sosial Facebook atau Meta gitu ya, yang gue juga sempat pernah punya fans page beberapa. Gue punya fans page IPB Tertawa, gue punya fans page Naruto fans community dan lain-lain gitu ya. Emang sekali dua kali gue pernah ngerasa kena shadow ban, tapi gue nggak tahu kalau misalkan shadow ban ini bener-bener bisa ngilangin ya akun sampai dalam kita cari itu nggak bisa. Nah, cuman ada satu halaman yang mungkin bisa menjelaskan ke kita semua alasan kenapa akun Bu Neneng Rosdiana itu bisa hilang. Oke, dan udah dilampirkan juga nih sama Meta Facebook. Alasan halaman Facebook bisa dihapus atau dibatasi. Terkadang kami menghapus atau memberikan batasan pada halaman jika halaman itu tidak mematuhi standar komunitas. Oke, standar komunitasnya apa? Let's go. Penyebab umum halaman Anda mungkin dihapus atau diberikan batasan. Tidak semua admin di halaman Anda memiliki profil asli. Mungkin ini masuk akal karena katanya akun Neneng Rosdiana ini akun beli dari Marxisme Indonesia gitu ya. Mungkin ada sedikit kesalahan teknis. Oke, ada akun Facebook yang nyangkut yang emang sangat amat sus ya. Membuat profil tambahan untuk penyamaran melanggar komunitas, dan pastikan semua admin halaman Anda mewakili diri sendiri secara asli dengan profil yang mereka ciptakan. Pelanggaran pertama masuk akal mungkin. Yang kedua, orang yang mengelola halaman Anda telah melanggar standar komunitas kami. Facebook merupakan tempat di mana orang bisa terhubung satu sama lain menggunakan identitas asli mereka. Profil yang tidak mematuhi standar komunitas kami atau melanggar ketentuan layanan bisa dihapus dari Facebook. Pastikan Anda hanya menambahkan admin yang Anda kenal dan percaya untuk mengolah halaman. Oke. Baik lagi ini juga masuk akal karena kita juga waktu sebelum adanya fenomena shadow ban dan juga akun Bu Neneng itu hilang, kita masih nggak tahu apakah itu benar Bu Neneng atau kagak. Halaman Anda memiliki nama yang menyesatkan. Nggak, ini kayaknya nggak mungkin ya kali akun Neneng Rosdiana namanya menyesatkan, anjir sedih banget. Halaman Anda memposting konten yang mungkin dapat menyesatkan orang yang menyukai atau mengikuti halaman. Menyebarkan paham-paham positif sepertinya ini bukan yang menyesatkan atau justru melukai seseorang gitu ya. Konten yang diposting pada halaman Anda melanggar kebijakan perilaku kebencian kami. Bentar, ini semuanya tentang kebencian, jadi subjektif banget gitu ya. Kan kita nggak tahu anjir sebenarnya kebencian tuh tolak ukurnya kayak gimana, ya nggak sih? Kadang emang kalau misalnya pada akhir kebenciannya terhadap sebuah entitas yang mungkin aja patut buat dibenci gitu, wajar-wajar aja, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya pada akhir kebenciannya itu kita nggak tahu parameternya apaan, justru ini jadi kebijakan yang abu-abu banget. Gue inget waktu pertama kali YouTube langsung ngeluarin peraturan harassment gitu ya, atau nggak boleh ngebully di video-video YouTube. Langsung tuh rame banget anjir sama konten kreator luar, bahkan sama Vengeance juga dibuat men. WTV Indonesia-nya bilang kayak ini peraturan yang nggak masuk akal karena nggak ada tolak ukurnya dan subjektif banget. Mungkin sebagian orang bakal menganggap kayak distract dan lain-lain kayak fine-fine aja karena itu bagian dari kebebasan internet, tapi sebagian lagi menganggap kalau misalnya itu justru harmful gitu. Jadi kan kita nggak tahu objektivitasnya kayak gimana. Terus halaman Anda berulang kali atau secara serius melanggar kebijakan iklan. Kebijakan iklan kayaknya Neneng Rosdiana jarang gitu ya buat iklan, jadi harusnya yang paling masuk possibilitasnya itu 2 ini. Oke. Nah, yang plot twist dalam kembalinya akun Neneng Rosdiana adalah di tanggal 6 Mei 2025, Bu Neneng ngabarin kalau misalkan dia kedatangan Kak Nadia Kartika dari Liputan 6 dan izin untuk meliput kegiatannya beliau bersama para KWT Mentari. Yang pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana kegiatan dan juga aktivitas asli dan real dari Bu Neneng Rosdiana. Beliau benar-benar langsung terjun untuk ngasih makan orang-orang di negara kita tercinta. Gak cuman ngebuat postingan-postingan menyindir ataupun bikin paham-paham nenengisme. Kita bakal sama-sama lihat untuk menghormati bagaimana Kak Nadia gitu meliput indahnya perjuangan Bu Neneng dalam menjadi kaum wanita tani mentari gitu ya. Di tengah gencarnya swasembada pangan. Ini ada videonya, lu bisa lihat di rilis 9 hari yang lalu. Oke. Diliput tanggal 29 April dan dirilis juga tanggal 29 April kayak gitu. Anjay. Bertempat di Desa Sinar Harapan, Kampung Keagungan. No Doxley. Neneng yang tergabung dalam kelompok wanita tani mentari pergi bersama perempuan desa lainnya. Jalannya sumpah kayak pengen pergi ke curug-curug yang ada di Bogor cuy. Ternyata begitu jauh dari kampung. Hanya saja jalan menanjak ini tak mulus.
Mana Bu Neneng? Mana Bu Neneng? Meski begitu semangatnya tak surut, sebab mereka akan memanen kangkung yang ditanam 3 bulan lalu. Yo. Wajah senang terpancar saat Ih, melihat panen hasil kangkung, berhasil coy. mereka. Wah, sumpah gue juga senang men. Gua kan lulusan IPB ya. Ada satu mata kuliah namanya Dasar-dasar Agronomi dan Hortikultura yang prakteknya itu nanem. Dan waktu itu gua nanem kacang edamame, kacang kedelai, enggak loh. 3 bulan, 6 bulan gua rawat itu tanaman kacangnya sama teman-teman di kelompok gua gitu tiap kali gua keluar. Dan juga nyelesain kuliah, gua pergi ke ladang terus habis itu ngasih pupuk, ngasih pestisida, nyiram air gitu. Sampai pada akhirnya waktu panen itu adalah waktu paling satisfying anjir. Pada akhirnya gue bisa merasakan kacang yang gue tanam sendiri men. Gue cuma nyobain dikit, soalnya kacang-kacangan akhirnya gue kasih ke teman-teman gue yang ngontrak gitu. Terus habis itu mereka buat pesta tani makan kacang kedelai anjay sampai mual-mual, gokil banget itu. A very brief moment yang pada akhirnya ngebuat gue tahu kalau bertani itu bener-bener sebuah proses yang nggak bisa dianggap remeh, karena di setiap tahapannya itu membutuhkan sebuah perhatian yang sangat amat jeli. Salah dikit hasil panen lu bisa gagal. Damn. Dan Bu Neneng ini makin gua kasih respect lagi karena beliau langsung terjun di setiap harinya bersama KWT Mentari dalam menanam apapun yang mereka tanam. Oke, yang kalian bisa tahu apa yang mereka tanam itu di postingan Facebooknya dia sendiri. Semoga jadi senang aja. Ini kayaknya ketua Seluruh kangkung yang KWT-nya dipanen deh. dikumpulkan lalu diikat untuk dibagi-bagi ke setiap anggota KWT Mentari. Satu orang bisa mendapat 2 ikat Oh, kangkung. ini nggak dijual tapi dibagi-bagi. Konsumsi sendiri ya kak ya. Bu Neneng Rosdiana. Keuntungannya bisa diputar kembali sesuai kesepakatan untuk modal kan. Terus kalau hasil panen melimpah dan harga jual di pasar anjlok ya, biasanya lebih Dibagi-bagi. baik disimpan. Oh, disimpan. Atau dibagikan ke warga sekitar kak, daripada harus dijual murah kayak gitu. Akhirnya kita bisa langsung mendengarkan suara dan juga bagaimana Bu Neneng Rosdiana itu berpendapat. Gokil. Harga jualnya memang murah, hanya Rp5.000 untuk 2 ikat kangkung. Ini adalah sebuah kegiatan yang memperlihatkan kalau misalkan sebuah desa berdikari aja. Set. Mereka bisa menanam, merawat, lalu memanen. Oh, ini meremajakan Namun tanahnya dibalik dulu, itu, KWT ngegemburin Mentari dulu. punya segudang masalah, Iya. terutama Wah, anjir soal seneng lahan. banget gua momen-momen nyangkul gini. Oke, lu bisa lihat videonya juga liputan fullnya di channelnya Liputan 6. Cuma yang jelas di video ngopi kesempatan kali ini gue cuma pengen ngasih tau ke lu semua kalau misalnya akun Neneng Rosdiana udah kembali. Gue nggak tahu kenapa di Twitter dan juga di Facebook nggak rame soal kebangkitan dan juga munculnya kembali akun Neneng Rosdiana. Cuman I'm glad akun itu balik lagi. Dan kalau misalnya kalian semua ada yang pengen ngasih pendapat dan juga mengutarakan sebuah kesan pesan bahagianya akan munculnya akun Neneng Rosdiana ini, silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu, terima kasih banyak, jangan lupa buat like dan jangan lupa subscribe. Oke, kita berjumpa lagi di next video ngopi. Sampai jumpa.